Halo, perkenalkan nama saya Irene Ciunia Solikewan dengan NIM 2201060021. Di sini saya akan menjelaskan materi kesetimbangan kimia. Yang pertama, larutan ideal. Larutan ideal adalah suatu larutan partikel saat terlarut dan partikel pelarut tersusun sembarang. Pada proses pencampurannya tidak terjadi efek kalor. Artinya, tidak ada entalpi pencampuran pada waktu komponen dicampur membentuk larutan, atau delta H pencampuran sama dengan 0. Larutan ideal memenuhi hukum Raoult, sedangkan larutan non-ideal adalah larutan yang tidak mematuhi hukum Raoult. Artinya, pada saat pencampuran terjadi efek kalor atau delta H pencampuran tidak sama dengan 0. Yang berikut termodinamika pencampuran larutan ideal. Pada proses pencampuran sejumlah N1, N2, dan seterusnya, mol cairan murni yang asalnya terpisah membentuk larutan ideal pada Tp tertentu dapat kita turunkan delta G, delta F, delta S, dan delta H pencampurannya. Energi Gibbs G dari larutan ideal dapat dirumuskan. Energi Gibbs sama dengan sigma Ni mu I sama dengan sigma Ni mu I pada T dan P tetap tambah RT sigma Ni ln Xi. Sementara energi Gibbs komponen-komponennya sebelum dicampurkan pada Tp tetap adalah energi Gibbs unmix sama dengan sigma Ni G murni I sama dengan sigma Ni mu murni I pada T dan P tetap. Delta G mix sama dengan energi Gibbs dikurang energi Gibbs unmix sama dengan RT sigma Ni ln Xi. Yang berikut hukum Henry. Hukum Henry dikemukakan oleh seorang kimiawan asal Inggris yang bernama William Henry pada awal abad ke-19, yang berbunyi, pada suhu konstan, jumlah gas yang terlarut dalam suatu larutan akan berbanding lurus dengan tekanan parsial gas yang berada dalam kesetimbangan larutan. Penerapan hukum Henry. Pembuihan minuman berkarbonasi menurut hukum Henry, kelarutan gas dalam cairan berbanding lurus dengan tekanan gas di atas larutannya. Dengan rumus C sama dengan K kali P, di mana C adalah konsentrasi molar gas yang terlarut dan K adalah konstanta yang bergantung hanya pada suhu dan P adalah tekanan gas di atas larutan. Pembuihan minuman berkarbonasi bila tutup botol dibuka. Sebelum botol ditutup, botol diberi tekanan berupa campuran udara dan karbon dioksida yang dijenuhkan dengan uap air. Tingginya tekanan parsial karbon dioksida di dalam campuran gas penekan, jumlah karbon dioksida yang terlarut dalam minuman berkarbonasi lebih tinggi dibandingkan yang terlarut dalam kondisi atmosfer normal. Bila tutup botol dibuka, gas yang tertekan akan terlepas. Pada akhirnya, tekanan dalam botol menurun mencapai tekanan atmosfer. Banyaknya karbon dioksida yang tersisa dalam minuman hanya ditentukan oleh tekanan parsial atmosfer normal dari karbon dioksida, yaitu 0,0003 atmosfer. Kelebihan karbon dioksida yang terlarut akan keluar menyebabkan pembuihan. Rumus hukum Henry, Pj sama dengan Xj kali Kj, di mana X sama dengan fraksi mol terlarut dan K adalah konstanta Henry untuk zat terlarut. Yang berikut hukum distribusi Nernst. Hukum distribusi Nernst dengan tepat dinyatakan sebagai zat terlarut terlepas dari jumlahnya mendistribusikan sendiri di antara dua pelarut yang tidak dapat tercampur sedemikian rupa
Sehingga untuk mencapai kesetimbangan, rasio konsentrasi zat terlarut yang diamati di dua lapisan yang tidak bercampur tetap konstan pada suhu tertentu. Selanjutnya ada koefisien distribusi, di mana artinya perbandingan konsentrasi senyawa dalam campuran dua fase yang tidak larut pada kesetimbangan. Selanjutnya, syarat-syarat hukum distribusi Nernst. Syarat yang pertama, suhu tetap konstan selama percobaan. Yang kedua, kedua cairan harus saling bercampur. Yang ketiga, jumlah zat terlarut yang ditambahkan harus sedikit, yaitu larutan harus diencerkan terlebih dahulu. Syarat yang keempat, pada saat terlarut harus memiliki keadaan molekul yang sama di kedua pelarut. Yang berikut sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat pelarutnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sifat koligatif larutan. Sifat dasar zat terlarut dan pelarut menjadi penentu dari jenis gaya intermolekular yang terjadi dan pengaruhnya terhadap kelarutan. Semakin tinggi tekanannya, semakin besar juga kelarutan gas. Secara singkat, kelarutan suatu zat yang terlarut bergantung pada sifat alamiah dari kedua penyusunnya. Sifat koligatif larutan juga bergantung pada temperaturnya. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai larutan ideal, termodinamika pencampuran larutan ideal dan hukum Henry, hukum distribusi Nernst, dan sifat koligatif larutan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.